فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Yang pertama di sana dikatakan ta'rifuha, definisi sholat atau definisinya. Definisinya itu maksudnya definisi sholat ya. As-salatu lughatan, ya as-salatu lughatan, sholat lughatan secara bahasa. Ya, sholat secara bahasa maknanya adalah ad-du'a, ad-du'a, ya, ad-du'a. Sholat secara bahasa maknanya adalah doa. Ya, sholat secara bahasa maknanya adalah doa. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah di surah At-Taubah ayat 103. Nanti teman-teman cek ya, di surah At-Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim." Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Kata Allah, ambillah harta atau zakat dari harta-harta orang-orang kaya itu ya sebagai pembersih dan pensuci dosa-dosa mereka atau sebagai pembersih dan pensuci bagi mereka. Washolli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Inna salataka sakanul lahum, karena sesungguhnya salatmu atau doamu itu adalah mendatangkan ketenangan bagi mereka. Kemudian wallahu sami'un alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah as-sami' al-alim, yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, di ayat itu di surat At-Taubah ayat 103 itu disebutkan dengan lafaz wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ya, jadi kalimatnya salat. Lafadznya salat, kalimatnya salat. Maknanya adalah doa, doa. Jadi salat itu dia secara bahasa maknanya adalah doa. Ya, salat secara bahasa doa. Jadi kalau misalnya Anda ditanya oleh putra-putri Anda misalnya, ini salat itu artinya apa? Nah, Anda bisa jawab, salat itu secara bahasa maknanya doa. Yaitu secara bahasa maknanya adalah doa. Itu ya. Dalilnya apa? Itu ada ustadznya nyebutkan di surah atau ayat 103 gitu. Terus Anda bacakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Seperti itu ya. Kemudian wasyar'an, dan secara istilah syar'i, salat secara istilah syar'i ya atau bahasanya secara terminologi ya. Kalau bahasa itu etimologi, kalau istilah itu terminologi. Ya, sholat dilihat dari sudut istilah syar'i atau terminologi itu, definisinya adalah ibadatun zatu aqwalin wa af'alin makhsusatin mustadahatun bitakbiri muhtadamatun muhtadamatun bitaslimi. Yaitu salat teman-teman ya. Salat secara istilah syar'i adalah ibadatun, adalah ibadah zatu aqwalin wa af'alin, zatu aqwalin, yang terdiri dari ucapan-ucapan ya, wa af'alin, dan perbuatan-perbuatan atau bahasanya gerakan-gerakan ya atau perbuatan makhsusatin, tertentu atau khusus, tertentu atau khusus, mustadahatun, yang dibuka atau diawali bitakbiri, dengan takbir
muhtadamatun, dan diakhiri bitaslimi, dengan salam. Itu definisi sholat secara istilah syar'i, teman-teman ya. Jadi definisi sholat secara istilah syar'i adalah ibadatun dzatu aqwalin wa af'alin makhsusatin mustadahatun bitakbiri muhtadamatun bitaslimi. Itu definisi sholat secara istilah syar'i. Jadi kalau kita lihat definisinya adalah ibadatun. Sholat itu ibadah. Ya, sholat itu ibadah. Nah, pertanyaannya ibadah itu apa, Ustaz? Kan gitu. Ya, ibadah itu apa? Ibadah itu kalau kita lihat dari pendefinisiannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu adalah definisi yang paling baiknya ya. Saya belum pernah melihat definisi ibadah yang sebaik definisinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Kalau kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ibadah itu adalah ismun jami'un, istilah yang mencakup semua, ya istilah yang mencakup likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Istilah yang mencakup semua apa-apa yang dicintai oleh Allah atau apa-apa yang mendatangkan kecintaan Allah dan juga mendatangkan keridhaan Allah minal aqwali wal af'al, baik ucapan atau perbuatan, al-zahirah wal batinah, baik secara zahir ataupun batin. Itu definisi ibadah paling baiknya yang